Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sesuai dengan benih yang ditanamnya, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan memperoleh kebahagiaan. Pelaku kejahatan akan memperoleh penderitaan. Oleh karena itu, taburlah benih-benih kebajikan, dan engkau sendirilah yang akan menikmatinya. Sadu, Baik yang saya hormati, para romo, ramani, ibu bapak, saudara-saudara sedama semuanya. Apa kabar semua? Nggak ada yang pilek ya? Nggak ada, bagus ya. Ya, rasanya senang sekali melihat ibu-ibu, bapak-bapak dengan muka yang ceria-ceria. Biasa kalau di rumah cerewet, kalau di sini ceria. Ya. Semoga ibu bapak terus senang, bahagia, dan semangat untuk mendengarkan Dhamma. Ya. Nah, pada kali ini saya akan mengambil judul, ya, dengan judul adalah 4 macam individu. Jadi judulnya 4 macam individu. Ya, saya memberikan uraian ini selalu memberi judul, ya, supaya tidak terjadi judul-judulan, ya, sehingga ibu bapak bisa paham apa yang saya ceritakan. Dan cerita ini sangat berurut, jadi tidak perlu memanggil tukang urut. Itu ya. Itu ya. Jadi judulnya 4 macam individu, ya. Oleh karena itu selamat mendengarkan. Semoga Anda puas semuanya, ya. 4 macam individu, ya. Sehubungan dengan 4 macam individu, kita bisa melihat bahwa kenapa di dunia ini banyak manusia yang berbeda-beda, ya. Ada yang cantik, ada yang jelek, bahkan ada yang super jelek. Ya, itu ya. Ada yang kaya, ada yang kaya raya, punya kebun raya, tinggalnya di jalan raya, namanya Pak Arya. Ada yang seperti itu, jadi kaya maksudnya gitu ya. Ada yang konglomerat, ada yang melarat, ya. Ada yang direktur, ada yang kondektur, ya. Jadi macam-macam hidup manusia itu, ya. Kenapa manusia itu berbeda-beda? Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sekarang. Ini nyata dan fakta, bukan mitos tapi nyata. Kenapa manusia itu berbeda-beda? Nah, karena manusia itu berbeda-beda, maka timbul spekulatif atau pandangan-pandangan dari aliran-aliran tertentu, ya, yang menjawab berdasarkan mereka masing-masing. Tetapi di dalam ajaran Buddha, bahkan Buddha sendiri juga mengatakan kenapa manusia berbeda-beda. Ini ada dalam satu cerita, ya. Dikisahkan ada sesosok Mahabrahma, ya. Mahabrahma ini mendeklarkan, ya, atau mengaku-ngaku dirinya itu Maha Pencipta. Jadi dia bisa menciptakan manusia menurut dia, ya. Kemudian dia juga bisa menciptakan alam semesta ini, ya. Coba kita renungkan bersama-sama, masuk akal atau tidak, bisa diterima atau tidak. Saya juga merenung juga, kalau memang si Mahabrahma itu
bisa menciptakan manusia. Kalau dia memang bisa loh ya. Tapi coba ibu bapak bisa lihat di TV, di YouTube ya. Dan di surat-surat kabar. Sekarang manusia itu pada ribut aja ya. Udah angin ribut, manusia pada ribut ya. Tinggalnya di gang ribut ya. Tiap malam suka kebut-kebut ya. Perang sana, perang sini ya. Pukul sana, pukul ini ya. Kemudian menimbulkan kekacauan, penderitaan ya. Itu kan kalau perang kan bahaya sekali ya, merugikan semua makhluk ya. Kemudian hidup manusia juga pendek-pendek umurnya, belum cepet tahun sudah pergi ke rumah duka ya. Ya. Kenapa sih diciptakannya seperti itu? Kalau memang dia bisa menciptakan, ciptain dong manusia yang panjang-panjang umurnya. Jadi nggak perlu ngucapin selamat ulang tahun, nggak perlu kan udah panjang umurnya ya. Ciptain jangan cepet tahun, masih kurang 1 triliun tahun ya, biar pada bosan semua tuh ya. Kalau memang bisa menciptakan. Kemudian manusia diciptakannya yang tenang, tentram, damai, cinta kasih, kasih sayang, saling menolong, bukan saling nyolong. Ya kan begitu ya. Harusnya begitu kalau bisa menciptakan. Tapi kenyataannya berdasarkan bukti dan fakta tidak demikian. Dan cilakanya lagi, si Mahabrahma ini bisa menjebloskan manusia ke api neraka. Kasihan deh lo. Ya. Jadi dia sendiri yang menciptakan, dia bisa menjebloskan orang ke api neraka. Pertanyaannya, katanya cinta kasih. Di mana letak cinta kasih Mahabrahma itu? Coba renungkan baik-baik. Perlu kita ketahui bersama. Di dalam 31 alam kehidupan, Mahabrahma ini adalah sesosok makhluk penghuni alam Brahma. Ya, penghuni alam Brahma yang sepanjang hidupnya dia melakukan sifat Brahma Wihara, sifat Mahabrahma Wihara. Jadi melakukan sifat Mahabrahma Wihara itu ada 4 ya. Mungkin ibu bapak saya yakin ingat semua, meskipun ada yang lupa 1, nggak apa-apa ya. Sifat Mahabrahma itu metta, karuna, mudita, dan upeka. Ini saya jelasin secara singkat ya. Takutnya masih ada yang lupa ya. Metta itu artinya cinta kasih universal, tidak membeda-bedakan. Ya, itu namanya metta, cinta kasih. Kemudian karuna. Karuna itu belas kasihan. Ya misalnya ada orang yang ketiban bencana alam loh. Bukan ketiban rezeki loh. Ya. Ketiban bencana alam, waduh kasihan. Maka dia kirimlah beras, meskipun nggak banyak, cuman 1 ton. Ya, dia kasihan, hibah ngelihat orang yang menderita itu. Nah itu karuna. Kemudian mudita. Mudita itu perasaan simpati dan bahagia melihat orang lain senang. Misalnya temannya dapat emas karena perlombaannya bagus, wah senang sekali. Ya itu mudita, perasaan simpati dan bahagia melihat orang lain senang. Ya, kebanyakan orang kan enggak, begitu temannya dapat piala emas dia bukan senang tapi malah senep. Ya, dia dapat saya enggak, sentimen tuh jurinya kan biasanya begitu. Ya. Nah kemudian UPK. UPK itu keseimbangan batin. Nah saya kasih contoh yang ringan saja. Kalau yang berat-berat takutnya ibu bapak nggak bisa muat ngangkat ya. UPK itu keseimbangan batin. Misalnya begini, ketika ibu-ibu ini dicela, ya dijelekin, padahal memang sudah jelek. Nah ini misalnya, ya. Bu, ibu dijelekin,
Sama siapa? Sama si B. Nggak apa-apalah, saya jelek-jelek juga kereta api, biar saya jelek baiknya menanti. Kan begitu. Ya. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Ya semoga dia bahagia. Jadi dia tidak marah. Nggak marah. Kemudian ketika dipuji, Bu, Ibu cantik loh walaupun usianya sudah 50 tahun, itu bagaikan usia 25 tahun. Apa sih resepnya? Saya kepengen minum obat seperti Ibu ya, emang sakit. Jadi dipuji-puji, Ibu cantik, kalau masak masakannya enak sekali. Bikin lidah orang pada ngiler, semua keluar iler. Ya. Dipuji-puji, ya. Ibu pinter sekali, tangannya halus mulus ya. Apa sih resepnya? Jadi dipuji-puji, diangkat-angkat ya supaya dia jatuh. Tapi dia enggak ini, maksudnya enggak terbuai, enggak terlena ya. Jadi sekali lagi, ketika dipuji dia tidak terlena, ketika dijelekin orang dia tidak marah. Nah ini namanya UPK, batinnya seimbang ya. Nah kalau Mahabrahma itu bisa menjebloskan manusia, di mana cinta kasihnya? Katanya cinta kasih, kasih sayang. Tapi kok ngejeblosin orang ke alam neraka? Logikanya nggak masuk akal. Kita nggak bisa nerima. Kemudian katanya Mahabrahma itu bisa menciptakan alam semesta. Tapi kenyataannya survei membuktikan di sana sini terjadi banjir, korban bencana di mana-mana. Habis mayat-mayat pada bergelimpangan. Harta benda habis ludes ya. Katanya bisa menciptakan alam semesta. Kalau memang bisa, ciptakan alam yang baik-baik, tanahnya subur, makmur, tidak ada bencana, tidak ada tsunami, apalagi embah tsunami, tidak ada harusnya. Alamnya bersahabat, sejuk, tidak terlalu panas sekali, tidak terlalu dingin sekali, nyaman, aman, damai. Jadi sangat bersahabat. Harusnya diciptakan seperti itu. Ternyata tidak sesuai. Ya. Nah itulah, oleh karena itu Buddha juga memberikan pandangan kenapa manusia berbeda-beda. Nah ini yang sekarang yang dijelasin Buddha yang menjelaskan. Manusia itu berbeda-beda. Itu disebabkan karena manusia memiliki perbuatannya sendiri. Lahir dari perbuatannya sendiri. Berkerabat karena perbuatannya sendiri. Tergantung pada perbuatannya sendiri. Baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang menjadi pewarisnya. Itu jelas dijelaskan oleh Sang Buddha. Jadi kita mau bahagia, mau menderita itu karena perbuatan-perbuatan kita. Bukan karena si dewa, bukan karena si Brahma, bukan. Kita sendiri. Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, sehubungan kenapa manusia itu berbeda-beda. Diceritakan dalam kitab suci, pada suatu hari, tapi ini bukan lagu ya. Pada suatu hari, ada seorang raja, namanya Raja Pasenadi. Ya, Pasenadi ini seorang raja yang meminta di kerajaan Kosala. Ya. Kemudian ketika Buddha ada, ya, raja ini mendekat kepada Sang Buddha, lalu melakukan penghormatan. Setelah melakukan penghormatan, Sang Buddha langsung mengatakan, wahai Maharaja, ada 4 individu yang masih eksis. 4 individu apa saja? Ini boleh dicatat daripada bengong melulu nih ya. Boleh. Tapi kalau nggak mau catat ya nggak apa-apa, itu terserah ente. Ya. Aye mah cuma ngingetin aja ya. Kok jadi bahasa Jakarta ini ya? Nah, jadi ada 4 macam individu.
Anggap saja, andai kata manusia di dunia ini ada 7 miliar atau 8 miliar manusia. Jadi manusia ini dikelompokkan oleh Buddha menjadi 4 macam individu. Boleh dicatat nanti ulangan anak sekolah ini. Oke, yang pertama adalah seseorang yang dari gelap menuju gelap. Ya, kita termasuk yang mana nih nanti dijawab ya. Yang kedua, seseorang yang dari gelap menuju cahaya. Yang ketiga, seseorang yang dari cahaya menuju gelap. Kemudian yang keempat, seseorang yang dari cahaya menuju cahaya. Nah, ini saya akan jelaskan one by one ya, satu persatu biar ibu bapak bisa understand semuanya ya. Oke, yang pertama itu maksudnya apa? Seseorang dari gelap menuju gelap ya. Maksudnya begini ya ibu bapak, bukan begitu, begini nih ya. Seseorang dari gelap menuju gelap artinya seseorang itu dilahirkan di keluarga yang rendah. Keluarga yang rendah ini dikatakan dalam sutta adalah paria. Ya. Bisa jadi kastanya itu rendah, bisa jadi. Sebagaimana kita ketahui di zaman kepercayaan Hindu bahwa Hindu itu mengenal 4 macam kasta. Ya. Itu kasta tertinggi itu Brahmana, itu tertinggi. Ya, Brahmana itu contohnya pemuka agama, pendeta, pertapa, itu Brahmana. Itu kasta tertinggi. Kemudian yang kedua kesatria. Kesatria itu prajurit, tentara, orang yang menjaga keamanan negara, itu kesatria. Yang ketiga adalah waisa. Waisa itu kelompok pedagang-pedagang. Yang keempat paling rendah yaitu Sudra. Sudra itu pelayan, pembantu, pesuruh, serba P semua ya. Itu Sudra. Berarti Sudra ini kasta yang lebih rendah. Tetapi dikatakan bahwa paria itu di luar dari 4 kasta ini. Berarti lebih dahsyat lagi, lebih kejam lagi, lebih rendah lagi artinya. Paria itu artinya kalau bahasa kasarnya manusia buangan atau manusia sampah. Kalau di dalam Indonesia ini yang kalau kita lihat itu orang gembel. Nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, ya, itu gembel namanya. Nah, bisa juga dia lahir di sini. Nah, sekarang di dalam kitab suci intinya apa? Jadi definisi dari sutta yang aslinya adalah orang yang lahir di tempat yang rendah ini artinya dia lahir di keluarga yang pemungut bunga, ya. Kemudian pembuat keranjang, niatnya jahat, pikirannya jahat, tidak percaya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karma dan buahnya nggak percaya. Dia juga tidak mau berdana. Tidak mau menghormati kepada pertapa, brahmana maupun para biku. Kagak mau hormat dia. Maunya tegak mulu, begini aja dia. Ya. Nah, karena dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu, maka dia dilahirkan di alam yang gelap.
Menurut kitab komentar, alam yang gelap itu alam apaya. Alam apaya itu alam rendah. Isinya alam neraka, binatang, setan, raksasa asura. Ya, raksasa asura itu badannya tinggi besar, ya, seperti sebesar pohon kelapa. Ya, ada makhluknya sampai sekarang ada di sini. Ya, dan jangan coba-coba berhubungan dengan makhluk ini, minta togel, minta rejeki, ya jangan. Bahaya, ibu bapak, bahaya. Ya. Nah ini alam rendah nih. Kenapa orang yang dari gelap lahir di gelap, lahirnya di alam ini? Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui 3 pintu. Apa saja? Melalui tubuh. Ada 3 perbuatan jahat melalui tubuh. Saya kasih yang ringan. Suka bunuh, mencuri, berzina. Ini kan dilakukan melalui tubuh. Betul ya? Betul. Betulnya kalau lemas betul. Kayak kurang makan ini umat. Iya. Jarang ada yang semangat, betul nggak? Betul. Biasa kan begitu. Ini mah betul. Lemas banget ya. Bandannya udah kasih semangat ini. Padahal bubur ayam udah ada semua tadi. Masih lemas saja. Heran saya ya. Itu ya. Jadi mereka itu melakukan perbuatan jahat melalui tubuh. Saya ulangin ada 3. Membunuh, mencuri, berzina. Semasa hidupnya tuh. Dan bukan hanya perbuatan jahat melalui tubuh saja. Dia juga melakukan perbuatan jahat melalui ucapan. Ya saya kodein ucapan begini. Kode kayak anak kecil begini ya. Ya, melalui ucapan. Melalui ucapan perbuatan buruk itu ada 4. Saya kasih yang ringan lagi, yang enggak ribet-ribet lah. Dusta, jadi dia suka berdusta. Kasar, fitnah, omong kosong. Oke. Kemudian bukan saja melakukan perbuatan jahat melalui ucapan, tapi juga melakukan perbuatan jahat melalui pikiran. Makanya saya kasih kode begini pikiran. Tapi nggak ngerti juga, wah repot ya. Udah kasih begini malah jawabnya yang lain ya, ampun ya. Ya. Jadi melalui pikiran. Contohnya apa? Contohnya begini. Misalnya niat jahat, ya, serakah atau menginginkan barang milik orang lain. Kedua niat jahat. Yang ketiga pandangan salah. Mungkin dari sekian uraian ini ibu bapak ada yang nggak ngerti. Saya jelasin. Oke ya, makanya tolong duduk yang manis, nggak boleh nakal. Ya, kayak bocah aja ini. Yang pertama melalui tubuh. Membunuh jelas ya, membunuh ayam, nyamuk ya. Nyamuk dikejar-kejar, ditangkap, ada yang ditelan, ada yang dibunuh, lapar bener. Nyamuknya dibunuh ya. Nah, misalnya contoh dan seterusnya. Udah ngerti lah ya membunuh. Mencuri, dompet temennya nganggur, meleng disikat. Nah ini mencuri nih ya. Padahal isinya enggak gede, cuman cetiau. Istilahnya. Mencuri, kemudian berzina, ya, atau asusila. Kemudian melalui ucapan ada 4. Ini ada banyak yang nggak ngerti nih yang keempat nih. Dia taunya berdusta doang, maka saya ucap kalau berdusta udah jelas ya. Punya duit, ngakunya nggak punya duit, ya itu biar nggak diutangin orang. Ini berdusta, ya istilahnya gampang lah itu ya berdusta. Kemudian memfitnah, ngomong kasar ya, omong kasar. Omongan kasar itu omongan yang menyakitkan hati orang. Ya, sekali lagi sakitnya gigi bisa ditambal. Tapi kalau sakitnya ucapan itu dibawa mati dan bisa beli peti. Ya. Sampai kita mati diingat terus tuh ya. Itu bikin ucapan itu sakit hati, makanya ucapan itu jangan membuat orang sakit hati, kesian orang ya. Karena kita akan mikirin terus sampai kita pikirin terus. Ya misalnya
ngatain orang sampai kebun binatang dibawa-bawa. Ya. Itu ya. Dasar kamu dog, dasar kamu cat misalnya itu ya. Misalnya ya. Kasihan kan orang ya. Suatu hari ada orang yang ngomong begitu. Ini cerita dikit boleh ya? Boleh ya. Suatu hari ada si ibu. Ibu itu punya anak. Anak itu disuruh gak pernah mau. Anak itu auban tuh keras kepala. Makanya tuh anak keras kepala yang lu pegang. Ya. Karena auban ya. Ayo beli kecap di warung, gak mau ah. Lalu orang tuanya terlepas. Dasar anak monyet, anak dikatain monyet coba. Akhirnya tuh anak bilang, Mami kalau aku monyet mami apanya? Rasain lah, kan begitu ya. Makanya jangan ngatain sakit hati orang ya. Termasuk sama pegawai dikatain bikin sakit hati itu jangan dah ya. Kemudian itu namanya kasar ya. Tapi kalau ucapan keras boleh. Ucapan keras tujuannya untuk memperdengarkan. Ya contoh aja saya nih. Saya waktu tinggal di Jakarta, itu kalimat saya itu halus, selembut sutra. Ya. Tapi begitu pindah di Tangerang, itu saya harus ngomong keras. Karena ibu-ibunya kalau saya ngomong pelan gak ada yang kedengeran. Bu tolong ya, dia jalan aja. Bu tolong ya, di jalan terus. Ih kok gak ngerti ya kata saya. Lalu bapak-bapaknya juga saya panggil. Pak sini pak tolong ya, dia jalan lagi. Pak tolong ya, gak kedengeran. Apa perlu pakai suitan? Suiwit, begitu kan gak mungkin. Akhirnya saya terpaksa ngomong keras. Bu tolong ya angkatin ini karena ini mengganggu orang. Makasih bu ya, baru kedengeran. Oh iya baru. Tapi kalau ngomong pelan-pelan gak ada yang kedengeran. Kata saya pikir ini saya dosa apa? Ya. Akhirnya ucapan saya selalu agak keras, tujuannya untuk memperdengarkan. Sejak saat itu ucapan saya yang halus gak balik lagi. Akhirnya saya jadi keras ngomongnya, telepon juga keras. Maka saya bilang sama ibu-ibu, Bu jangan kaget ya. Kalau saya ngomongnya keras tidak ada niat jahat, tapi supaya ibu-ibu bisa ngedenger. Karena yang telepon umumnya ibu-ibu yang sudah pada tua. Yang usianya sudah sweet-sweetan semua. Karena bisa dibaca melalui ngomongannya. Bante, boleh minta jadwal enggak? Itu orang udah tua begitu. Akhirnya saya jawab, bisa bu. Saya balasin lagi sambil bercanda ya. Jadi akhirnya kita ngomongnya agak keras, tapi ini boleh keras. Karena kalau kita ngomong pelan kan, kalau orang udah tua nggak kedengeran. Jadi kesian. Nah itulah ucapan kasar yang menyakitkan telinga, sakit hati jangan dilakukan. Kemudian ucapan fitnah ya, atau memporak-porandakan teman ya, menghasut-hasut teman itu jangan ya. Kemudian ucapan omong kosong. Nah ini banyak yang nggak ngerti. Bante omong kosong itu apa ya? Oh saya tahu Bante. Omong kosong itu kalau kita ngomong di rumah-rumah kosong ya? Bukan. Bukan enak aja. Omong kosong itu ngomong yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak bermakna. Contohnya apa Bante? Nih contohnya begini, misalnya ibu-ibu ngomongin film dakor ya. Ya karena ibu-ibu kan suka nonton film dakor ya. Itu suaminya ganteng banget ya, kumisnya tipis, tingginya semampai ya. Nah ini cerita-cerita yang begitu itu omong kosong ya. Akan menjadi boleh nonton begitu selama cerita itu bermanfaat misalnya. Tuh papi akibat selingkuh ya, si lakinya itu akhirnya menerima karma buruk. Makanya jangan suka selingkuh. Ini cerita begini boleh karena mengajarkan suaminya menjadi baik. Biar dia tetap sayang sama istrinya. Mulai dari muda sampai pada peot semua. Kan begitu. Ini boleh kalau nonton dakor tapi ceritanya yang baik-baik boleh. Ya. Atau kita cerita, wah kalau saya bisa ngilang enak juga nih bisa jalan-jalan ke bank nih ya. Nanti bisa ngambil duit. Nah ini cerita yang gak masuk akal, gak bermakna. Misalnya itu namanya omong kosong. Oke, ya itu. Kemudian pikiran, tadi ada 3.
serakah atau menginginkan barang milik orang lain. Contohnya begini misalnya, tetangganya itu misalnya punya mobil, ya mobilnya anggaplah nggak usah bagus-bagus lah, Alphard. Ya ampun, Alphard nggak usah bagus-bagus, kebeli juga kagak gitu ya. Ini misalnya ya, wah boleh juga tuh Alphard si Ibu A. Semoga biar dia jual ke saya. Jadi menginginkan barang milik orang lain. Tetapi akan menjadi boleh begini kalau emang dia dijual. Ya, misalnya, Bu, saya tawarin nih Alphard saya murah, cuman 1 M. Misalnya, kalau mau beli silakan, saya mau jual nih. Itu mah boleh karena memang dia mau jual. Itu contohnya itu satu aja ya. Karena kalau 100 contoh repot, kita bisa midnight malam ini. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu niat jahat. Niat jahat itu begini, tapi jangan ditiru ya, apalagi sampai di-share ke temannya. Ini niat jahat begini nih kata Bante. Jangan ya, ini contoh ya. Misalnya, semoga teman-teman saya hidupnya pada sengsara semua, hancur lebur kayak bubur. Nah, temannya disumpahin begitu misalnya ya. Ini jangan, itu ya. Jangan, kasihan ya. Yang benar, semoga teman saya hidup sehat, bahagia, makmur, subur, dan sebagainya. Itu benar. Nah, itu niatnya jahat seperti itu. Kemudian pandangan salah yang ketiga. Pandangan salah itu artinya bukan begini ya, kadang-kadang ada yang gak ngerti. Bu, pandangan salah itu ngerti gak? Oh tahu Bante. Ini warna apa? Oh merah, oh pandangan kamu salah. Itu bukan begitu, itu namanya buta warna. Bukan pandangan salah ya. Jadi buta warna ya. Jadi kalau pandangan salah itu begini, dia tidak percaya kalau berdana itu menghasilkan pahala, dia nggak percaya. Kalau berbuat buruk itu menimbulkan kerugian, dia nggak percaya. Itu pandangan salah. Tidak percaya hukum karma, pandangan salah. Tidak percaya 4 kesunatan mulia, itu yang begitu itu pandangan salah. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, jadi orang yang dari gelap menuju gelap ini sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ketika dia nanti detik-detik mau meninggal dunia, nanti lahirnya di alam apa ya? Alam rendah. Nah, itu seperti itu. Jadi dia dari gelap menuju ke gelap. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya apa? Seseorang dari kegelapan menuju ke cahaya maksudnya begini. Seseorang itu dilahirkan di keluarga yang rendah. Sama seperti tadi, tetapi dia memiliki keyakinan atau sadar kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buahnya. Dia memiliki niat yang baik, pikirannya juga baik, ya, suka berdana, dan selalu menghormat kepada pertapa dan brahmana atau para biku. Dia masih mau menghormat. Karena dia melakukan perbuatan baik seperti itu, maka dia nanti kalau meninggal dunia lahir di alam yang baik, yaitu alam cahaya. Alam cahaya itu dikatakan di dalam kitab komentar, dia itu alam surga. Itu alam cahaya. Kenapa dia dilahirkan di sini? Karena sepanjang hidupnya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui tubuh. Ya tadi saya sudah sebutkan. Dia tidak pernah membunuh. Meskipun hidupnya miskin, dia tidak pernah membunuh. Dia tidak pernah mencuri. Ya, misalnya dia kerja sama orang kaya, lalu sama bosnya ditinggal ke Amerika. Meskipun nggak lama, cuma 3 bulan. Ya. Walaupun juragannya itu, bosnya itu naro dolar sembarangan, matanya nggak bakal gelap. Dia tidak pernah mencuri, malah dolarnya dirapiin,
kasih bosnya lagi kalau udah pulang. Bos, ini tadi ada lupa dolar banyak nih, saya kumpulin. Oh iya saya lupa. Begitu dicek sama tuannya, dihitung, tuk, 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 tuk. Oh pas nih. Ternyata dia tidak mencuri. Ya. Bosnya naruh jam sembarangan, jamnya jam Rolex, sehingga buat mata bisa melek. Ya. Itu dia tidak mau mencuri. Juragannya sampai luar biasa, ini orang jujurnya ya. Emas naruh sembarangan, nggak pernah diselipet ya. Uang nggak pernah hilang, luar biasa. Makanya gajinya dinaikin ya. Kerjanya dipertahanin mulai dari 10 tahun sampai 5 pemilu, nggak keluar-keluar tuh orang. Kenapa? Karena jujur. Walaupun dia miskin. Bahkan anaknya dipesenin, nak, kita itu orang susah ya. Kita jangan buat susah orang lagi. Kalau kita kepengen makan, kita beli ya. Kalau beli nggak punya duit ya kita minta ya. Misalnya kita nih orang susah nih, kepengen mangga di rumah orang, minta aja. Ci, minta mangganya 1 ya. Tapi jangan 1 keranjang, itu mah jangan. Rakus banget. Ya 1 biji, 2 biji. Nanti orang itu akan kasih, oh Ci ini buat ibu dah. Saya mintanya 1 malah dapat 10. Ya kan lumayan ya. Karena baik. Jadi dia tidak pernah mencuri. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina ya. Walaupun dia orang miskin ya, tapi dia cantik nih. Dia tidak mau berzina. Meskipun ada orang laki-laki yang ganteng ya, tinggi semampai, kaya raya. Udah selingkuh aja sama saya, tinggalin aja suami model pergedel begitu, udah sama saya aja. Dia kagak bakal mau. Ya, dia nggak bakal mau. Dia bilang apa? Oh, meskipun saya susah, saya tetap sayang sama suami saya. Ya, saya tidak mau, itu tidak baik. Jujur sekali, bagus sekali. Makanya suaminya juga aman punya istri model seperti itu. Ya. Nah itu jadi tidak pernah bunuh, curi, zina. Kemudian tidak pernah berdusta. Jadi sama bosnya nggak pernah ngebohongin, ya, jujur. Kemudian tidak pernah berbicara kasar, ya. Jadi misalnya kalau kita jadi bos restoran, lalu gelasnya pecah, tumprang, ya, biasanya kan suruh ganti tuh ya. Wah kamu mecahin gelas saya, ya, ada 7 gelas tuh dipecahin semua. Gara-gara jalannya meleng, itu harus diganti loh. Hitung per gelas berapa, ntar saya potong gaji kamu. Biasanya kan kadang-kadang ada yang begitu. Kalau dia enggak, begitu gelasnya pada pecah, Bi, udah nggak usah khawatir, beresin aja, nggak usah diganti, nggak usah, biar aja kamu lain kali hati-hati ya. Kata-katanya baik, ya. Jadi nggak kasar, ya. Kemudian tidak pernah omong kosong, ya. Seperti tadi cerita Dakor, cerita Drakul, ya. Drakul itu cerita Dracula, ya. Dan apa saja diceritain, enggak seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, melalui pikiran dia baik, ya. Tidak menginginkan barang milik orang lain, ya. Tidak punya niat jahat, malah pikirannya baik, semoga teman-teman saya sehat, bahagia dan sebagainya. Tidak memiliki pandangan salah. Artinya dia percaya hukum karma, percaya kalau berdana itu bisa menghasilkan kebaikan, kebahagiaan. Nah itu seperti itu. Nah karena sepanjang hidupnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akibat perbuatan baik itu dia lahir di alam cahaya. Padahal dari alam rendah menuju cahaya. Cahaya itu alam surga. Apa enggak enak begitu ya. Kemudian yang ketiga, dari cahaya menuju kegelapan. Ya. Maksudnya bagaimana? Orang itu lahir di keluarga cahaya. Keluarga cahaya itu artinya keluarga yang mulia, keluarga yang baik, ya, status ekonominya, ya, keluarga yang tinggi, itu namanya cahaya. Ya. Dalam artian dia itu kaya raya lah gitu. Tapi meskipun dia kaya raya, ya, hidup bergelimbangan harta sampai emas yang ngedoyot-doyot kayak ular begitu ya di pinggang ya. Pokoknya senang dah hidupnya. Tapi meskipun lahir di alam cahaya, dia tidak memiliki sada. Ya.
tidak memiliki sada, tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Kemudian niatnya jahat, pikirannya jahat, tidak berdana, tidak suka berdana, padahal kaya raya, disuruh berdana selalu ogah. Kalau mati inginnya ke sorga, pinter bener. Ya. Jadi itulah orang seperti itu. Apa ada sampai sekarang? Ada ya seperti itu ya. Jadi kaya raya nggak mau berdana. Ya, uangnya disimpan terus setelah setahun dibuka malah tikus semua yang keluar. Rasain dia ya. Nah, itulah orang yang dari cahaya. Jadi nggak pernah berbuat baik dan sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui tubuh. Misalnya suka membunuh karena dia orang kaya, kalau makan makanan yang enak-enak, pergi ke restoran maunya makanannya yang hidup, nggak mau yang meninggal dunia dengan tenang. Ya, misalnya pergi ke restoran, cari nih binatang yang hidup yang berenang-berenang mana nih? Coba yang gemuk tuh Pak bunuh. Ya, kalau saya nggak boleh, kamu yang bunuh dah. Pintar bener deh orang disuruh bunuh. Nanti dibunuh dia makan, enak ya, enak, karmanya juga enak sama-sama nanti. Karena suka membunuh ya. Kemudian dia juga suka mencuri. Jangan dikira orang kaya raya nggak suka mencuri, mencuri juga loh. Alias korupsi itu kategori mencuri. Ada orang seperti ini, gajinya sudah miliaran. Jam tangannya miliaran, jam tangan doang miliaran. Rumahnya kayak istana. Itu masih saja korupsi. Ya. Jadi suka mencuri, jangan dikira enggak loh. Ya. Nah itu seperti itu. Dengan alasan apa? Supaya istrinya itu enggak ada yang kurus. Ya, karena dia korupsi. Ya. Membahagiakan anak istri dengan cara yang tidak benar, korupsi tadi. Jadi itu mencuri, membunuh, mencuri. Dan juga suka berzina. Ibu bapak bisa melihat di TV atau di YouTube ya. Sudah kaya raya, istrinya kurang apa? Tinggi semampai, rambutnya kayak ombak laut ya. Iya kayak ombak laut, kalau ketiup tuh brrr, ya, kayak gadis Sanslik tuh ya. Kulitnya putih, lalat nemplok ke seleo, kurang bagaimana bagus. Iya. Pokoknya dandanannya keren lah. Umur 50 kayak 25 ya. Kakinya kayak kaki cigijang ya. Pokoknya bagus dah. Laki-laki aja ngelihat sama dia merem melek ya. Suami udah dapat istri begitu, harusnya kan anugerah. Ini masih aja selingkuh dengan perempuan lain. Dia banyak simpenannya, kasihan istri disimpan-simpan, ada yang di lemari, ada yang di kamar, ada yang di hotel. Emangnya pakaian tuh istri ya. Harusnya kalau sudah kaya, udah satu istri cukup. Kan begitu. Ngapain punya istri banyak? Satu aja udah ngos-ngosan ya, udah capek ya. Kita berjuang untuk istri kita. Tapi dia banyak simpenannya. Akibatnya apa? Ya nanti dia menderita di lahir di alam rendah tadi. Ya jadi bapak-bapak yang ada di sini kalau punya istri cukup satu, anak boleh banyak. Misalnya 6 apa 7 ya. Ini misalnya, tapi kaya nih, pertanyaan kaya loh. Pertanyaannya kaya loh ya. Tapi kalau susah ya cukup 2 ya. Tapi kalau kaya raya nggak jadi masalah. Anak 6 laki-laki semua nggak apa-apa. Ya. Itu. Yang penting istri tetap satu, harus sayang kepada istri. Ya. Nah itu. Kemudian tidak berbicara kasar. Ya sama istrinya nggak bicara kasar. Itu ngomongnya selalu halus. Kata-katanya, mami tolong ini ya, mami tolong ini. Ya. Nggak kasar. Juga tidak pernah ngebohongin istrinya. Kadang-kadang ada suami yang suka ngebohongin istrinya ya. Istriku hari ini papi pulangnya malam. Kenapa? Rapat ya. Begitu dicek and recheck ternyata rapat sama perempuan lain. Alias selingkuh, alias deket makanya dengan perempuan lain. Bilangnya rapat malah rapat ya, deket-deket dengan perempuan lain. Ya pantas pulangnya malam melulu. Jadi istri kadang-kadang bisa curiga loh. Jadi dia nggak jujur, istrinya selalu dikibulin terus sampai pusing kepalanya. Ya, nah itu. Kemudian tidak omong kosong dan selanjutnya tidak memiliki pandangan salah. Ya, yaitu tidak memiliki niat jahat, tidak memiliki pandangan salah. Ya, kemudian
Tapi kalau yang dari cahaya yang ketiga ini dia punya pandangan salah, ya. Jadi punya pandangan salah, niatnya jahat, kemudian menginginkan barang milik orang lain. Jadi pikirannya selalu jahat, ya. Nah, akibat melakukan perbuatan-perbuatan jahat meskipun dari cahaya nih, ya, suka membunuh, mencuri, berzina, berdusta, memiliki pandangan salah, karena melakukan perbuatan-perbuatan buruk sepanjang hidupnya, maka setelah meninggal dunia dia lahir di alam rendah, padahal dari cahaya loh, sayang sekali tuh. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu seseorang dari cahaya menuju cahaya. Artinya seseorang itu lahir di keluarga yang tinggi, keluarga yang mulia, keluarga yang baik status sosial ekonominya. Ya, katakanlah dia sebagai orang yang kaya raya. Tetapi dia punya keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya. Niatnya baik, tidak pernah jahat, suka berdana. Jadi walaupun dia orang kaya, dia suka datang ke wihara, dia suka berdana. Ya, kalau berdana itu ke wihara, lihat ada kotak dana, dia danain. Meskipun gak banyak, cuman captel. Kaya raya soalnya ya, kaya raya. Ada sembako dia kirim 1 ton, yang nerima Pak Anton, mobil tronton. Nah, pas semua tuh, ya. Dia baik, dia kaya, karena dia berpikir saya kaya raya, kalau saya nggak berbuat baik saya rugi, saya danakan saja. Nah, itu jadi banyak berbuat baik. Kepada biku dia selalu menghormat, ya. Dan sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan baik lewat tubuh. Misalnya tidak pernah membunuh. Jadi kalau makan dia maunya makan sayur-sayur. Kalau ada daging ya dia maunya paling ayamnya udah meninggal belum. Maka dia cek dulu dadanya. Ini ada jantungnya dak-dik-duk enggak? Ya. Oh udah mati nih, baru dia beli. Ya kalau yang tadi kan main hajar aja, sikat aja ya. Nah kalau dia enggak, ayam sudah meninggal dia beli. Ya kalau kepengen makan daging ayam. Ya. Jadi tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Jadi dia nggak korupsi, meskipun gajinya gede, ya. Tapi dia diajak korupsi sama teman-temannya dia nggak mau. Ya. Kemudian tidak berzina, ya. Tidak membunuh, mencuri, tidak berzina. Makanya dia itu selalu disayang sama istrinya. Suatu hari bos ini pergi ke suatu tempat. Ya. Nah, ketemulah seorang wanita cantik, bos. Jadi meskipun andai kata dia kaya raya, udah kaya raya turun dapat istri jelek, dia nggak bakal selingkuh, tetap dia cintai meskipun punya istri jelek. Ya. Kemudian ada yang ngeganggu nih, menggoda, bos, istri kamu jelek begitu, hidungnya pesek, pipinya tembem. Udah tinggalin aja istri begitu, sama saya aja. Usia kamu berapa? 20. Nggak mau, tetap ini istri saya. Biarpun kamu menggoda saya tidak mempan. Jangankan 1 kamu, 1000 kamu saya tidak akan tergoda. Tiada sisa tanpa noda. Lah, aku tetap mencintai istri aku. Nanti digoda lagi dengan perempuan yang lain, dia tetap cinta sama istrinya. Ya. Nah itulah seorang pria yang baik hati seperti itu. Ya. Jadi dia tidak selingkuh. Kemudian tidak bicara kasar. Ya. Kemudian dia tidak memfitnah istrinya, dia juga tidak memfitnah pembantunya, pelayannya, juga tidak omong kosong. Ya. Selanjutnya dia memiliki pandangan yang benar terhadap hukum karma, terhadap perbuatan baik menghasilkan pahala. Ya. Jadi sepanjang hidupnya orang yang keempat ini melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dari cahaya akan menuju cahaya setelah meninggal dunia. Cahaya ini dia diumpamakan yaitu alam surga. Nah, saya tutup cerita ini karena udah malam sebentar lagi ya. Sang Buddha memberi perumpamaan begini. Orang pertama diumpamakan seperti orang yang dari gelap, ya, dari gelap berjalan ke tempat yang gelap. Dari tempat yang suram berjalan menuju ke tempat yang suram. Dari noda dia berjalan ke noda lagi. Itu orang yang pertama. Ya. Orang yang kedua diumpamakan seperti apa? Oleh Buddha ini ya, bukan saya. Seseorang yang dari gelap menuju cahaya, artinya perumpamannya begini. Seorang yang naik pangkat. Jadi dia tuh tadinya ada di daratan.
naik ke punggung kuda, naik ke tandu naik ke punggung kuda naik ke punggung gajah naik ke istana. Jadi naik pangkat. Itu orang yang dari gelap menuju cahaya. Kemudian orang yang ketiga diumpamakan seperti orang dari cahaya menuju gelap, artinya orang yang turun derajatnya atau turun pangkat. Tadinya dia ada di istana, turun ke punggung gajah, turun lagi ke punggung kuda, turun lagi ke tandu, turun lagi ke daratan. Ya. Jadi dia turun derajatnya, turun terus dia. Itulah orang yang dari cahaya karena nggak berbuat baik turun derajatnya. Kemudian yang keempat diumpamakan oleh Buddha orang yang tidak turun derajatnya. Jadi dia dari kuda ke kuda, gajah ke gajah, istana ke istana. Jadi nggak turun derajatnya. Ya. Malah bagus, malah baik naik. Nah kita termasuk yang keberapa kalau boleh milih? Yang keempat. Sedikit amat yang ngomong ya, 4. Cuman berapa orang ya ampun. Tega benar dikau padanya ya kan gitu. Jadi itulah 4 individu ya. Pesan yang terakhir kesimpulannya, karena saya ambil kesimpulan ya daripada ngambil kesimpulan sendiri nanti salah ya. Pertama, kalau kita lahir di alam yang rendah, jangan putus asa. Apalagi sampai putus beneran. Beli baygon rasa es jeruk. Ya. Udah bantelah saya hidup percuma, anak banyak, utang selilit pinggang, ditagih ntar sok, mati besok, mendingan udahlah saya sekarang aja beli baygon aja rasa es jeruk. Jangan putus asa. Berjuang terus, berbuat baik. Nanti ada waktunya, mungkin kita bisa jadi orang baik atau orang yang sederhana atau bisa jadi orang kaya. Kemudian banyak melakukan perbuatan baik, nanti kita bisa lahir di alam cahaya. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu bapak yang sudah konglomerat atau minimal kaya lah, misalnya punya mobilnya nggak banyak cuman 10 ya, gitu ya. Usahanya misalnya punya pabrik 6 misalnya ya. Kalau kita jadi orang kaya, orang konglomerat, jangan sampai terlena. Jangan sampai lupa berbuat baik. Tiap hari bisnis terus boleh, tapi ingat seminggu sekali lah kita ke wihara. Di wihara paling berapa lama? Paling lama 3 jam ya. Duduk, meditasi, berdana, kemudian dengarkan khotbah. Ini perbuatan-perbuatan baik. Nanti kalau perbuatan baik kita terus, kita pupuk terus, lakukan terus, dari cahaya kita lahir di alam cahaya lagi. Ya. Tapi kalau kita mentang-mentang orang kaya ya, uangnya banyak, ke wihara enggak mau, ya, berdana enggak mau, menjalankan sila enggak mau, meditasi juga enggak mau. Kalau doa kepengen sorga, itu doanya jaka sembung bogolok. Ya kita nyambung dewanya ngeblok. Orang seperti kamu ke wihara aja enggak pernah ya. Giliran ketiban apes baru misalnya ya. Nah ini jangan sampai seperti ini. Jadi kalau kita udah kaya, jangan lupa kita harus banyak berbuat baik. Terus ada kesempatan berbuat baik. Itu yang harus kita lakukan ya. Baik Ibu Bapak, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Ibu Bapak selalu sehat, bahagia, selamat berbuat baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.